Nah, itu listriknya desainnya tuh mati, terus yang jaga listrik ke kiai, terus sama kiai desainnya suruh tok-tok dengan itu, dengan tasbih. Alhamdulillah hidup. Yang Madura juga gitu, pengajian di Madura desainnya juga mati, terus sama kiai juga gitu. Kalau ndak kilo almarhum Kiai Dul Halim yang disuruh sama tok-tok, alhamdulillah hidup. Itu yang kami lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih stay tune di channel YouTube Ar-Rufa Official. Kali ini kita sengaja saya mengundang salah satu narasumber untuk bertanya-tanya mengenai kisah guru kita Kiai Haji Ahmad Mirza Kisah. Di samping kanan saya, sebelah saya ini adalah salah satu driver yang sangat legend lah ibaratnya. Tentu bagi jenengan-jenengan semua para alumni ini paham. Bagi yang di bawah tahun 2000, beliau adalah Ustadz Abdul Rahim. Langsung saja kita akan bertanya-tanya kepada beliau tentang bagaimana suka dukanya menemani beliau dalam, istilahnya mengantarkan beliau dalam berdakwah itu. Langsung saja kita akan bertanya-tanya. Assalamualaikum Cak Rohim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Gus. Nah, ini Cak, kami akan bertanya-tanya. Awal mula Cak Rohim itu kenal dengan guru kita Kiai Haji Ahmad Mirza Kisah sampai mengantarkan sampean ini bisa ibaratnya mengabdi di sini dan juga mondok di sini, serta ibaratnya kita tahu bahwa jenengan salah satu drivernya. Kejadiannya bagaimana dan di mana itu, bagaimana? Itu tidak direncanakan, Gus. Saya mondok di Al-Qadir itu tidak ada rencana. Saya rencana itu niatan sekolah di PGA. Awalnya saya tidak terbesit di Al-Qadir. Saya lulus SMP itu daftar ke STM Balung. Terus sama bapak didaftarkan ke PGA, ya kok lulus. Ya, setelah itu cari pondokan yang dekat ke Al-Qadiri. Tidak kenal sama kiai, sama awalnya tidak kenal sama sekali. Oh, tidak kenal. Ya memang itu mungkin sudah takdir saya. Jalannya, jalan hidup. Oh, jadi begitu. Tidak kenal. Tidak kenal sama sekali. Kalau saya tidak kenal. Kalau bapak kenal, tahu dari Kiai Bahir, karena Kiai Bahir itu guru saya, temannya Kiai waktu mondok di Al-Fatah. Kalau saya sendiri tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Untuk yang selanjutnya lagi Cak Rohim, selama sampean ini ibaratnya menemani dalam pengajian di berbagai tempat, ada tidak kejadian aneh yang ibaratnya sampai sekarang terekam memori, yang tidak akan pernah sampean bisa melupakan lah ibaratnya begitu? Banyak, Gus, yang terekam memori. Cuman yang paling di hati saya itu ada 3 mengenai air, 1 jalan salah, ada jalan salah, terus yang terakhir ini yang kami lihat. Nah, kalau yang ini yang kami alami sendiri, kalau yang ini yang kami lihat. Nah, yang kami lihat dulu, yang kami lihat itu pengajian di Lumajang, kalau tidak keliru di Leces, Kelakah. Kelakah. Sama di Madura, itu listriknya desainnya tuh mati, terus yang jaga listrik ke kiai, terus sama kiai desainnya suruh tok-tok dengan itu, dengan tasbih. Alhamdulillah hidup. Yang Madura juga gitu, pengajian di Madura desainnya juga mati, terus sama kiai juga gitu. Kalau tidak kilo almarhum Kiai Dul Halim yang disuruh sama tok-tok, alhamdulillah hidup. Itu yang kami lihat, Gus. Itu yang kami lihat. Tapi itu kan kami lihat. Yang kami alami beda, Gus. Ini yang kami alami itu ada 4. Yang 3 itu air, yang 1 jalan salah. Yang pertama air itu begini ceritanya. Pengajian di Keraksan, jam kira-kira di atas jam 12 malam, pulang pengajian, mobilnya jamaah itu mati. Colt T120 pickup itu mati.
tidak ada bensin, kehabisan bensin. Terus jamaah turun, Kiai lewat. Nah, Kiai lewat tanya, kok apa ini? Kok turun, kok tidak jalan? Anu Kiai, aing bensin sobung. Bensin sobung. Terus Kiai noleh ke saya. Jong, bensin tadi ada mah. Kiai ngobengin Kiai. Mau bensin sobung Kiai ngobengin. Kan gitu. Kan real saya. Secara logika jawabnya ini. Kiai ngobengin Kiai. Di meja di saja. Ibu di jauh. Saya tengah malam. Kiai katin apa? Cari bensin Kiai. Kiai noleh mencari bensin. Puri aing gitu. Nah kayak gini guys. Dua gini. Sama Kiai dinyanyikan, sama telunjuk beliau, dus bolong. Terus ambil satunya, ini dus bolong. Terus ke Kiai bilang ini ke saya, ya pas kaki ke tangan kina. Nah ini pas kaki ke tangan kina. Duh, nih ke Kiai, iya cak. Duh, demam deh. Dalam pikiran saya, wong air Gus. Apa yang kami lihat kan hanya hanya mata saya yang mata dohir lah ya, mata dohir. Terus saya ke belakang, tidak cepat saya masukkan ke itu. Kalau tidak hidup, reputasi Kiai gimana gitu saya. Kan habis sudah. Wong ditonton jamaah banyak orang. Reputasi Kiai gimana? Akhirnya saya masukkan, seret. Habis itu uang ininya dibuang. Terus setelah dibuang, mari lah Jong, lastare. Setelah itu, Pak, starter aja ke supirnya. Set, dah hidup. Dalam hati saya, Gus. Cereng aing ya gitu. Kan iya, Gus. Iya. Dalam hati saya, cereng aing yang kita kira rodi. Set, coba Pak. Set tahu deh. Kiai nule ke belakang. Lo jamaah, no tahu engkau, naik jamaah, naik. Pak, engkau ke Pak, ban engkau ke Kiai. Engkau tutup. Saya gereng. Kok hidup? Itu saya. Percaya nggak percaya? Terus dalam hati saya, Gus, kok bisa? Air. Tapi Kiai pesan gini ke supirnya itu. Pak, kalau sudah ketemu dengan orang jualan bensin, beli. Itu daunnya Kiai. Setelah itu sudah Kiai jalan. Ini nyalek Gus. Kosoon Kiai sambil datang. Iya. Jamaah itu yang di belakang tuh sambil ini. Kosoon Kiai. Gitu. Ingat tahun berapa? Itu Kiai mobilnya itu tahun 97. Berarti kira-kira 98 99. Kira-kira iya. Itu yang di Besuki itu ya? Di Besuki. Itu tengah malam, saya yang masukkan air, bukan siapa-siapa, bukan karena langsung sampean sendiri, ibaratnya pelakunya. Itu yang pertama. Yang kedua di Pasuruan, sepeda motornya Banser, yaitu juga habis bensinnya. Tapi yang kedua ini sudah habis pikir sudah saya Gus. Ya dia tahu dia gitu kan sudah pertama ini Gus. Semakin juga gitu, Pak Waki. Kalau tidak dulu yang masukkan Ustaz Rifai. Starter tinggal dengan dia, ya alhamdulillah hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga oli. Truk jamak manake Bondowoso pengajar di Situbondo pulangnya kebiasaan oli. Kepalanya truk itu sudah dibuka gini, sudah deh kehabisan oli. Jamak sudah turun, Kiai lewat. Apa ini? Kiai, truk sobung oli nah. Aduh, kata saya. Ada oli nah bayar ya. Tapi Kiai noleh ke air, airnya aing bilang itu. Kata saya, kalau dulu bensin pakai air wajar. Saya apa namanya itu Gus? Bisa dilogikan. Ya, terakhir bisa saya logikakan. Ini oli kan lebih parah Gus. Aduh, ya itu juga Pak Soki Jong. Itu saya udah. Mana Pak? Anunya olinya Pak? Saya masukkan. Habis itu tutup sama supirnya. Ayolah dinolah ya. Pelan-pelan. Mobil saya pelan-pelan. Nah, lihat Gus. Grung, kesoon Kiai gitu. Tadi 3 kejadian itu Gus. Yang saya ngalami sendiri yang itu. Bukan kata siapa-siapa aja. Jenengan ngalami sendiri ibaratnya.
Yang pertama ini Gus, yang di Kerasan ini, supirnya itu kalau sudah ketemu bensin, jualan bensin suruh beli. Nah ini tidak beli Gus, beli supirnya. Nyampe ngantarkan jamaah masih ke pasar pulaan. Balik lagi ke rumahnya itu kira-kira 30 kiloan itu. Sedangkan dua ini anggap setengah liter kalau bensin itu setengah liter, kalau ke mobil 5 kilo cuman, ini 30 kilo berarti bensin bisa jadi sekian liter bensin berarti dengan 2 gelas ini Gus. Berarti seperti sini ke Tanggul berarti. Oh gitu ya, ya. Terus yang selain itu ya, yang ini yang di Besuki ini salah jalan Gus. Dari Mantenan siang hari di Besuki itu, dari kalau ndak keliru dari utara. Saya maunya lurus. Kata Kiai, kiri nak cong jalan cong. Ya manut saya Gus, ngiri. Selang ngiri masuk pasar Gus. Macet Gus. Masuk pasar macet tuh. Macet Kiai. Dada orang masa nyorot deh. Gini nyorot kan tak bisa ya. Terus kaca Kiai dibuka sedikit. Lah, yang pasar itu pedagang pasar, bukan nak, kayak mesti kena, ayo cabis Gus, banyak yang cabis. Akhirnya dari cabisan uang banyak, ikan banyak yang ikut Gus. Jadi ikan ikut apa? Ikut mobil, ikut mobilnya Kiai. Salah jalan yang membawa. Yaitu salah jalan, sebab salah jalan, ikan masuk, uang datang, sebarang datang Gus. Itu saya misem. Habis itu banyak gue agak lama itu yang cabis. Ayo salaman katanya orang banyak Gus yang tahu ke Kiai itu. Wong di pasar pas pasaran ikan itu sore kalau enggak keliru waktunya siang hari. Tapi ke lokasi pengajian sudah pulangnya itu. Itu pulangnya kan mantenan habis zuhur. Itu sekitar sore jam 2 jam 3 lah. Ini perjalanan pulang. Perjalanan pulang. Habis itu lama, macetnya tuh lama, tapi orang yang salaman ya lama juga, ya banyak juga ikan di belakang terus. Habis itu setelah mentas dari pasar, setelah di jalan raya enak, saya motor gini kayak mak nyamanan salah jalan Kiai. Iya, jadi kayak gitu. Gitu ya. Kalau yang ini lagi ya, selama panjenengan ibaratnya mendampingi Mbah Muzaki, bagaimana sampai ini memandang sosok beliau? Beliau itu low profile Gus. Sekelas beliau dari segi pakaian, itu sudah pakainya beliau. Ndak neko-neko yang wah. Jarang gonta-ganti ya. Jubah itu wis. Kalau ndak dari Nyai kadang lupa Yai pakai itu wis. Kalau ndak Nyai yang nyiapkan salinan itu. Iya. Terus dari segi rumah dalam, sekelas Kiai dalamnya itu sekelas Kiai ya Gus. Itu harusnya mentereng Gus. Ini dalamnya sangat sederhana. Kalau hujan bocor Gus. Kalau hujan agak sedikit bocor. Itu. Terus ndak gampang niteni salahnya orang Gus. Orang lain salah ke beliau tidak gampang dititeni. Mengingat-ingat lah. Gampang melupakan salahnya orang. Itu biarlah orang salah itu. Malah kalau yang rotok nyelenget itu malah dikasih uang sama Kiai. Sampai segitunya. Pernah saya ikut ke Pasar Tanjung, lewat Pasar Tanjung, Kiai Moro, ambu katanya kok beri besi toron ya turun dia Gus. DKI agak banyak uangnya, tidak tahu, pokoknya agak tebel kok itu. Habis itu naik, saya tanya ngapun jangkolan Kiai pasti ada kan Kiai harus ngojain kok sebenarnya. Segitu guys. Kalau saya pribadi Eko Caen di Lokne ya jangankan kasih uang nyapain enggak. Iya. Kan ya guys. Logis ibaratnya. Logis, guys. Gitu. Jadi terus yang paling ini Gus, yang paling diingat sama saya Gus. Serepot-repot nebek enjong, sepot repot nebek. Cek sampai tak bejeng malam. Itu Gus. Sepot repot nebek. Cek sampai tak bejeng malam. Tekak 2 rakaat. Meskipun cuma 2 rakaat. Tekak 2 rakaat. Itu pesan beliau ke Pak Samian ibaratnya. Ke saya. Insya Allah ke yang lain Gus.
Oh iya. Dan juga katanya selama perjalanan saya juga pernah mengatakan katanya kalau tidak salah katanya Mbak Zaki ini lomannya ke semua orang, termasuk hadamnya diantaranya kalau ibaratnya makan di kita itu loh ibaratnya. Kalau dahar, kalau makan gitu, misalkan ke Pasuruan, ke Banyuwangi, ke Surabaya, ke Bali, apa yang beliau dahar itu sama dengan yang santrinya makan, Gus. Misalkan saya makan rawon, Kiai kira-kira sama, Gus. Kelihatan, ayo duduk bareng sini. Kan banyak kan, Gus, bos-bos besar itu ajudannya di luar, sopirnya di luar, bosnya makan, banyak itu. Berarti beliau tidak ada pembatas, tidak ada batas. Malah kalau tidak mau makan, ayo dulu makan pun. Gitu. Tadi itu apa namanya yang sangat mengena di hati kami. Terus lagi ini, Gus, kalau berangkatnya apa namanya sakit, kalau hanya sakit biasa, sakit ini, itu berangkat, Gus. Gitu. Kalau cuma flu lah ibaratnya. Kalau flu ya reken tidak sakit itu, Gus. Kecuali memang harus opname, beda itu. Kalau ini lagi kenangan yang tidak bisa dilupakan dengan beliau apa? Kenangan yang paling ini, Gus. Oke, yang pertama itu tadi, Gus. Tidak pernah niteni salahnya orang. Itu. Tidak pernah niteni salahnya orang. Pesen terus sholat malam jangan lupa. Terus apa namanya lomannya, Gus. Lomannya. Tapi lomannya itu bukan hanya di sini, Gus. Bukan hanya turun dari masjid habis subuh ngasih uang, itu bukan hanya di situ. Di tempat pengajian pernah nyumbang Kiai itu di siapa lupa saya, nyumbang 1 juta, nyumbang semen, tanggung bulan dikasih semen masjid 100 sak gitu, Gus. Itu sudah ibaratnya sudah tidak asing bagi sampean. Itu sudah rahasia umum, Gus. Rahasia umum. Kalau jenengan pengin tahu di jamaah manakib atau koordinator manakib wilayah mana saja, baik itu Banyuwangi, Jember, Bonto, Situbondo, tanya ke koordinatornya atau ke imamnya, mesti ada tanaman Kiai di sana. Baik itu berupa masjid, yatim piatu. Gitu, sampai segitunya ya beliau. Sampai segitunya. Terus ini lagi ya, kalau ada ndak ya, selain itu kejadian yang sangat tidak bisa dilupakan selain daripada nyupir yang di Al-Qadiri sendiri yang sampean pernah melihat, yang sampean tahu ibaratnya di Al-Qadiri, Gus. Gini, Gus, ini pernah gini, ini ya percaya nggak percaya, Gus. Tapi itu saya alami. Waktu haul Kemis malam Jumat Manis, hari Minggunya itu Kiai ngimami asar. Setelah ngimami kan biasa wirid. Ketika doa, Kiai itu nangis. Nangis. Saya jamaah, saya ikut jamaah. Kiai nangis. Terus dari depannya Ratofik itu ada kayak Sayyid Maliki, Sayyid Maliki Mekah, Gus. Iya, Sayyid Muhammad. Sayyid Maliki. Ya. Itu lebih gagah, lebih ganteng, naik ke masjid, Gus. Naik ke masjid, moro meluk ke Kiai. Begitu tuh gini, leren, jangan nangis dulu. Malaikat itu bingung. Leren, jangan nangis. Leren, jangan nangis. Gitu. Saya melek gini. Sabar ya gitu sih. Sabar ya. Itu merinding, Gus. Kalau ini tuh. Lah, semenjak kejadian itu, Gus, seminggu itu, wah rezeki saya luar biasa, Gus. Zaman itu, dapat rezeki itu, wah luar biasa pokoknya. Luber lah ibaratnya, melimpah ruah. Ini saya melihat gimana kalau dibarengi, gimana kalau dipeluk kayak Kiai. Saya melihat aja rezekinya luar biasa. Terus. Itu pas pada waktu asar ya? Asar. Kejadiannya sama melihat di sini, sendiri di sini. Melihat sendiri. Saya lihat sabar, diam saya. Ini yang jelas bukan orang sembarangan. Iya. Yang jelas bukan orang sembarangan. Entah siapa beliaunya, saya kurang paham. Itu yang di sini. Terus ini lagi,
yang terakhir ibaratnya pesan-pesan Cak Rohim untuk alumni, santri, jamaah, harapan ke depan kepada alumni, santri, pesan-pesan Cak Rohim. Pesan kami kepada terutama alumni dan jamaah dalam rangka Kiai mencanangkan 5.000 santri, ya tolonglah itu dijawab dengan kenyataan. Putra putrinya dipondokkan di Al-Qadiri. Di Al-Qadiri sudah lengkap mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Kalaupun tidak, ya mungkin punya anak 3, satulah ke sini. Syukur-syukur semuanya. Itu insya Allah kalau alumni mulai tahun dulu sejak pondok ini ada sampai sekarang, satu alumni satu saja, jangankan 5.000, bisa lebih, bisa Gus. Itu bisa insya Allah. Sudah tiap tahun mengeluarkan sekian ratus orang, sekian ratus itu insya Allah bukan hal yang mustahil. Dan sesuatu yang tidak akan pasti akan tersampaikan insya Allah. Terus pesan kami jangan lupa dukung channel YouTube Ar-Rufa Official dengan like, comment, share, and subscribe. Baik. Nah, itu tadi saya bertanya-tanya kepada beliau, cerita beliau yang sangat-sangat luar biasa. Pemaparan beliau, ada beberapa hal yang dipesankan guru kita kepada beliau terutama ketika menjadi driver. Yang pertama diantaranya, saat repot-repotnya kamu jangan pernah meninggalkan 2 rakaat. Dan itu ada rakaatani fi jawfil laili khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di tengah malam itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti lebih wah daripada Budi Hartono pemilik BCA dan Jarum Super itu. Dan juga lebih baik daripada Bill Gates pemilik Google, ibaratnya begitu. Jadi kalau Anda ingin kaya, baik kaya harta ataupun kaya akhirat, jangan pernah meninggalkan 2 rakaat di tengah malam. Dan juga pesan beliau kepada saya menangkap tadi bahwa ibaratnya jangan pernah putus terhadap guru, karena tidak ada orang yang tidak bisa sampai kepada Allah di sini. Semua orang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu melalui jasa guru dan orang tua. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.